Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan limpahan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita bisa menuntut ilmu. Semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat. Kita akan melanjutkan kembali pembacaan di kitab Syarhu Asma'illahil Husna fi Daw'il Kitab wa Sunnati karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahab Al-Qahtani rahimahullahu taala. Sampai pada nama Allah Al-Hasib. Al-Hasib ini bisa diambil dari kata hasbun. Al-hasbu artinya cukup, atau al-hisabu artinya menghitung, menjaga, menghitung. Al-hasibu, Allah Ta'ala berfirman, wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Di sini digantikan dengan kata kafa. Kafa itu cukup. Hasiba juga cukup. Cukup Allah sebagai pemberi kecukupan. Wa kafa billahi hasiba. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ala lahul hukmu, ketahuilah hanya milik Allah lah hukum, segala hukum. Wa huwa asrarul hasibin, dan dia yang paling cepat perhitungannya. Nah, ini hasibin di sini penghitungan, hasib. Kalau tadi hasib, jadi agak berbeda sebenarnya ya. Ada al-hasib, ada al-hasib. Apakah al-hasib termasuk nama Allah? Wallahu alam ya. Di sini tidak disebutkan judulnya. Biasanya kalau iya ada satu atau satu judul beberapa nama gitu kan. Tapi di sini cuma al-hasib. Mungkin al-hasib tidak dikategorikan sebagai nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal-hasibu, dan al-hasib maknanya adalah yang pertama, wal kafi, dialah yang mencukupi. Jadi wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Al-kafi, yang memberi kecukupan. Bagi siapa? Lil ibadi, bagi hamba-hambanya. Apa yang dicukupi? Jami'a ma ahammahum, semua yang penting bagi mereka, semua kebutuhan mereka, hajat mereka. Min amri dinihim wa dunyahum, dalam urusan agama maupun dunia. Jadi semua yang dibutuhkan hamba, Allah lah yang mencukupi, tidak ada yang lain. Makanya jangan mencari pencukupan dari selain Allah, jangan berdoa kepada selain Allah, jangan berharap kepada selain Allah. Min husulil manafi' wa dafil madari, dan bentuk pencukupannya ada dua, yaitu apa? Menghasilkan manfaat dan menolak mudarat. Karena memang kehidupan ya cuma itu isinya. Kalau nggak mencari manfaat, menolak mudarat. Orang bahagia adalah orang yang mendapatkan manfaat dan tertolak darinya mudarat. Kalau orang mendapatkan mudarat itu tidak bahagia. Kalaupun bahagia, bahagianya apa? Nakis, tidak sempurna. Demikian juga orang yang tidak meraih manfaat itu tidak bakal bahagia. Maka seluruh hajat manusia itu Allah lah yang mencukupi. Carilah pencukupan dari Allah, cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Wa kafa billahi hasiba, cukuplah Allah sebagai pemberi kecukupan. Jangan merasa cukup dengan selain Allah ya. Jangan merasa cukup dengan selain Allah. Kamu kok nggak pernah berdoa? Ya saya udah banyak duit, ngapain berdoa? Nah, ini orang yang sombong. Berarti orang miskin lebih bagus ya daripada kaya kemudian sombong. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, wal hasibu bil makna al akhas. Hasib dengan makna yang lebih khusus lagi. Kalau tadi kan hamba semuanya secara umum. Secara lebih khusus makna al hasib adalah wal kafi li 'abdihil muttaqi. Dia yang mencukupi hamba-hambanya yang bertakwa. Hambanya yang bertakwa khusus. Kalau enggak bertakwa dicukupi tapi dengan pencukupan yang berbeda. Kalau yang bertakwa pencukupannya istimewa. Al-mutawakkil alaihi, yang bertawakal kepadanya.
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah maka dia yang mencukupi. Itu hasbuh, mencukupi. Hasiba, cukup Allah sebagai pemberi kecukupan. Jadi Allah mencukupi siapa? Yang bertawakal kepadanya dengan pencukupan yang khusus. Kalau yang umum mungkin cuma dicukupi kebutuhan-kebutuhan dunianya, itu umum. Tapi kalau khusus itu pencukupan dunia dan agama. Dunia dan agama. Agama maksudnya akhirat ya. Jadi agama itu ya pencukupannya di dunia, tapi itu hakikatnya nanti akan dicukupi di akhirat. Berupa pahala yang besar, berupa diamankan dari murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pencukupan spesial bagi hamba-hamba yang bertakwa dan bertawakal. Alaihi al-mutawakkil alaihi kifayatan khosatan, dengan pencukupan yang khusus, yasluhu biha dinuhu wa dunyahu, yang menjadi soleh dengan pencukupan itu agamanya dan dunianya. Jadi kalau yang umum hanya dunia, kalau yang khusus agama dan dunia. Dan kita kalau yakin Allah itu maha mencukupi kebutuhan hamba, kita hidup nggak perlu galau ya. Nggak perlu risau, gelisah, gundah gulana. Orang-orang yang sampai stres mikirin hidup itu karena nggak yakin Allah itu maha mencukupi. Orang-orang yang takut punya anak banyak itu karena nggak yakin Allah maha mencukupi. 2 anak cukup, laki perempuan sama aja. Itu prinsipnya orang yang nggak yakin dengan Allah maha mencukupi. Dikiranya yang mencukupi rizki anak itu orang tuanya doang. Tidak, sama sekali. Allah yang mencukupi ya, Allah yang mencukupi. Kemudian yang ketiga, wal hasibu aidan huwallazi yahfadhu a'mala ibadihi. Al hasib juga bermakna yang menjaga amal-amal hamba, menghitung, menjaga, min khairin wa syarrin, yang baik maupun yang buruk, wa yuhasibuha wa yuhasibuhum, dan menghitung mereka, menjaganya, menghitungnya, menjaga amalnya kemudian menghitung amalnya, menghisap mereka, memperhitungkan amal mereka. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amal itu baik maka dihitung sebagai kebaikan, jika amal itu buruk maka dihitung sebagai keburukan. Itu juga diambil dari nama Allah Al-Hasib, yang menjaga dan menghitung amal hambanya. Dan menghitung juga bermakna membalas itu. Kalau buruk dibalas keburukan, kalau baik dibalas kebaikan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nabiyyu hasbukallah wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai Nabi, cukup bagimu Allah dan bagi orang-orang yang mengikutimu dari orang-orang yang beriman. Yaitu kafika wa kafi atba'aka. Jadi Allah itu cukup bagimu dan bagi orang-orang yang mengikuti kamu. Ini ayat mengandung hiburan bagi siapa? Bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi butuh hiburan, sekaligus hiburan bagi kita kalau kita menjadi pengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita betul-betul mengikuti Nabi, kita dicukupi oleh Allah. Apalagi yang kurang kalau Allah yang mencukupi. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah mencukupi.
Jadi kalau Allah sudah mencukupi, yang nggak ada kurangnya dan nggak ada yang bisa mengurangi. Jadi Allah itu Al-Qawi Al-Matin, ya, maha kuat, maha kokoh. Di antara kekuatannya, kalau Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya, nggak ada seorang pun yang bisa menghalangi. Atau sebaliknya, kalau Allah menghendaki keburukan, nggak ada yang bisa menghindarkan. Jadi dengan hiburan seperti ini, apakah kita kurang yakin bahwa Allah mencukupi hamba-hambanya yang mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kalau kita kurang yakin, ya Allah juga menyesuaikan persangkaan hambanya. Makanya jangan ragu, ya. Kalau Anda betul-betul bertawakal pada Allah, maka mantapkan hati, bulatkan tekad, jangan ragu. Jujurlah dalam bertawakal. Makanya definisi tawakal apa? Sidqu i'timadil qalbi, kejujuran penyandaran hati. Jadi hati itu betul-betul jujur bersandar kepada Allah, bukan cuma pura-pura bersandar. Kalau orang tawakalnya cuma pura-pura, ya hasilnya juga nggak ada, kecuali kekecewaan. Maksimalkan kalau memang sudah bertawakal pada Allah. Ya, maksimalkan kalau memang sudah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tobat juga, banyak orang yang tobat tapi ragu-ragu. Makanya tidak disebut taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, mengandung 3 syarat setidaknya. Pertama, tobat dari seluruh dosa. Yang kedua, memaksimalkan kejujuran. Jujur dalam apa? Jujur dalam penyesalannya. Jadi dia menyesal, betul-betul menyesal. Kemudian jujur dalam tekadnya untuk tidak mengulangi dosa itu. Jadi tidak ragu, kayaknya nanti diulangi lagi. Enggak ada rencana seperti itu sama sekali. Jadi yakin, seyakin-yakinnya, sejujur-jujurnya dia bertobat pada Allah. Itu nasuhan. Kemudian yang ketiga, sempurna dalam keikhlasan. Artinya apa? Maksimal dalam membersihkan segala kotoran yang mengganggu kemurnian tujuan dari tobatnya. Tobat itu bukan karena manusia, tobat bukan karena dunia. Banyak orang bertobat karena dunia. Banyak orang tobat karena takut bangkrut. Banyak orang tobat karena sudah kepalang sakit, adalah tobat. Itu enggak ikhlas, ya. Orang yang ikhlas adalah tobat hanya karena Allah semata. Nah, itu baru nasuhan. Jadi segala sesuatu itu butuh kejujuran, ya. Semua amal kita itu butuh kejujuran. Termasuk diantaranya bertawakal, bersandar kepada Allah, itu harus jujur. Jangan ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu, dia tidak akan mendapatkan kecuali keraguan. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah. Aku tergantung persangkaan hambaku kepadaku. Maka silakan Anda berprasangka baik kepada Allah, Allah akan memberikan kebaikan. Tapi kalau Anda berprasangka buruk, Allah memberikan keburukan. Kalau Anda berprasangka antara baik dan buruk, itu ragu-ragu, Allah juga memberikan keraguan itu, ya. Naudzubillah min dzalik. Fa kifayatullahi li'abdihi, maka pencukupan Allah kepada hambanya, bihasabi maqama bihi min mutaba'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi pencukupan Allah kepada hambanya itu tergantung atau sesuai dengan apa yang dia tegakkan dari mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dhahiran wa batinan, lahir dan batin. Wa qiyamu bi'ubudiyatillahi ta'ala, dan pelaksanaannya dalam beribadah kepada Allah semata, ikhlas berarti. Jadi Allah mencukupi hambanya itu tergantung apa? Tingkat mutabaah dan tingkat keikhlasan. Makin maksimal kita mengikuti Rasul, makin kuat pencukupan Allah. Makin kuat keikhlasan kita, makin besar pencukupan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam ayat yang lain Allah menyatakan, alaihissallahu bikafin abdah, bukankah Allah mencukupi hambanya? Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, berdasarkan ayat ini,
Maka ayat ini menunjukkan bahwa tingkat pencukupan Allah berbanding lurus dengan tingkat penghambaan hamba. Jadi kalau hamba itu menghamba kepada Allah dengan tingkatan yang maksimal, pencukupan Allah juga maksimal. Tapi kalau hamba beribadahnya setengah-setengah, ya pencukupannya setengah-setengah. Kalau penghambaannya rendah, minimalis, pencukupannya juga sangat lemah. Maka silahkan Anda ambil bagian Anda masing-masing. Mau mengambil pencukupan Allah yang banyak atau sedikit, kembali kepada masing-masing kita. Ada yang dicukupi banyak, ada yang dicukupi sedikit. Karena apa? Tingkat ibadah kita juga ada yang banyak, ada yang sedikit. Perbanyaklah ibadah, tidak cuma banyak. Tingkatkan kualitasnya, tidak cuma kuantitas. Makanya tadi termasuk mutaba'ah. Jadi kualitas ibadah itu ada dua, mutaba'ah dan ikhlas. Makin kuat mutaba'ahnya, makin kuat mutu ibadah itu. Makin kuat keikhlasan, makin kuat mutu ibadah tersebut. Jadi tingkat mutaba'ah dan tingkat ikhlas ini juga berbanding lurus dengan tingkat apa? Tingkat ma'rifat atau ilmu. Makin kuat ilmu seorang terhadap sunnah Rasul, maka makin maksimal dalam ittiba. Makin kuat ma'rifatullah seorang hamba, hamba itu makin kenal Allah. Makanya belajar kitab seperti ini dalam rangka menguatkan apa? Ikhlas. Jangan merasa saya sudah ikhlas kok. Itu orang paling bodoh yang merasa sudah ikhlas. Ikhlas itu sangat sulit bagi orang yang memahaminya. Bagi para ulama ikhlas itu sulit. Bagi orang jahil ikhlas itu gampang. Kenapa gampang? Cuma bilang ikhlas itu ya gampang. Iya, cuma bilang gampang. Prakteknya itu yang luar biasa, berat. Itu nama Allah Al-Hasib ya. Intinya Allah Maha mencukupi dan Allah Maha menjaga amal hambanya. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Hadi. Ada orang namanya Abdul Hadi. Di antara murid Syekhul Islam itu Abdul Hadi. Tapi Abdul Hasib ada nggak? Anak antum nanti ya, Abdul Hasib. Jarang-jarang ini nama-nama Allah nggak dipakai jadi nama orang ya. Kasih Abdul semuanya bisa ya. Ada nama Allah Al-Mubin, Abdul Mubin. Ada Dokter Mubin. Paling banyak Abdullah ya. Abdullah sama Abdurrahman, dan itu dua nama yang paling Allah cintai. Al-Hadi. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, dan cukuplah Rabb kamu sebagai pemberi hidayah dan penolong. Ini juga masih berkaitan dengan kifayah ya, kafa, pencukupan. Jadi cukup Rabb kamu sebagai apa? Pemberi hidayah dan penolong. Hidayah dalam masalah apa? Dalam masalah ilmu. Penolong dalam masalah apa? Dalam masalah amal. Jadi musuh kamu itu ada dua. Ada musuh yang menyerang ilmu, ada musuh yang menyerang amal. Ada yang perang dengan ilmu, ada yang perang dengan amal. Itu. Maka Allah cukup sebagai apa? Pemberi hidayah. Kalau kamu ingin menghadapi musuh yang menyerangmu dengan ilmu atau dengan syubhat lebih tepatnya, kamu minta hidayah sama Allah. Cukup Allah sebagai pemberi hidayah. Maka belajarlah maksimal sambil berdoa, terus berdoa agar kita mampu untuk apa? Membentengi umat ini dari subhat-subhat yang disebarkan oleh para ahli dolal, orang-orang sesat, baik orang kafir, musyrik maupun munafik. Wa nasira, dan cukup Allah sebagai penolong dalam menghadapi musuh-musuh yang mereka memerangi kaum muslimin dengan amal mereka, dengan perang. Allah menolong orang-orang yang
meminta perlindungan kepadanya. Orang-orang yang bertakwa itu layak untuk dilindungi oleh Allah. Kan tadi pencukupan Allah itu ada yang khusus ya. Yang khusus bagi siapa? Yang bertakwa dan bertawakal kepadanya. Jadi kalau ingin dapat pertolongan khusus dari Allah, silahkan tingkatkan takwa dan tingkatkan tawakal kepada Allah semata. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa innallaha lahadil ladzina amanu, dan sungguhnya Allah benar-benar pemberi hidayah bagi orang-orang yang beriman, ila siratin mustaqim, menuju jalan yang lurus. Jadi Allah benar-benar pemberi hidayah bagi orang yang beriman ke jalan yang lurus. Jadi orang itu sudah beriman masih diberi hidayah. Nah, ini harus dipahami ya. Jangan seperti orang Nasoro menuduh orang Islam kasihan masih sesat gitu. Tiap sholat minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Dan jalan yang lurus itu adalah jalannya Yesus, kata mereka. Orang Islam nggak tahu itu, kata mereka. Jadi minta hidayah kita tiap rakaat itu bukan minta petunjuk menuju jalan, bukan. Bukan kita nggak tahu siratal mustaqim, kita tahu siratal mustaqim. Tapi kita minta hidayah apa? Agar bisa meniti siratal mustaqim itu. Siratal mustaqim itu udah jelas, apa itu? Islam. Jadi siratal mustaqim itu Islam. Atau juga bisa bermakna Al-Quran dan As-Sunnah, atau bisa bermakna Tauhid. Itu kita sudah tahu secara global. Tapi kita minta hidayah kepada siratal mustaqim, artinya apa? Hidayah untuk bisa meniti jalan siratal mustaqim itu. Jadi hidayah ada dua, ada hidayah ila tariq, ada hidayah fit tariq atau alat tariq. Hidayah menuju jalan, nah itu kita sudah ketemu Islam. Habis itu kita minta hidayah lagi sama Allah, hidayah apa? Hidayah alat tariq. Hidayah untuk bisa meniti jalan itu. Itu masih butuh hidayah. Kemudian juga plus hidayah agar istiqomah di situ. Jadi orang memang sudah bisa jadi masuk Islam, tapi nanti murtad lagi bisa. Nah, maka minta hidayah setiap saat agar kita tidak keluar lagi dari Islam. Atau orang sudah berada di sunnah bahkan ya, ini Islam jalan umum masih. Ada lebih khusus lagi jalan sunnah. Sebagian Islam masih kecampur bid'ah. Ada yang sudah dapat hidayah sunnah, tapi ada lagi yang murtad lagi, keluar kepada bid'ah lagi. Naudzubillah min dzalik. Maka itulah pentingnya kita minta hidayah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup kita minta hidayah sehari cuma sekali, dan tidak cukup juga sehari 17 kali. Makanya kita sholat berulang kali, nggak cuma 17 rakaat ya. Kasihan itu An-Nisa ya, wanita-wanita. Kadang-kadang seharian nggak minta hidayah gara-gara kartu merah. Masya Allah. Padahal hidayah itu butuh sekali kita. Makanya ini peringatan juga bagi para wanita. Kenapa banyak wanita masuk neraka? Jadi antara sebab ya begitu, lemah agama mereka gara-gara sering haid. Orang haid itu nggak minta hidayah kadang-kadang. Maka kita pesan kepada para wanita, walaupun Anda haid, tetap jangan lupa berdoa. Karena orang haid boleh berdoa. Orang haid itu dilarang apa? Sholat, terus saum, terus apa lagi? Menyentuh mushaf, terus tawaf, terus apa? Hubungan suami istri, terus ini ibadah semua nih ya. Ibadah dilarang, libur ibadah. Tapi kan ibadah nggak cuma itu. Emang ibadah cuma 5? Ibadah ada berapa? Ratusan. Kenapa gara-gara haid kemudian istirahat total dari ibadah? Ini nggak boleh. Istirahat dari 5 doang ya. Yang 500-an masih ada ibadah, masih banyak. Zikir, doa, itu masih banyak, boleh bebas ya.
nggak dilarang orang zikir, nggak dilarang orang berdoa walaupun haid, ya. Maka terus minta hidayah pada Allah walaupun dalam kondisi haid. Makanya banyak cerita katanya kalau wanita sedang haid itu labil, marah-marah, emosi, temperamen. Iya nggak? Antum nggak punya istri, nggak tahu ya? Atau istri antum nggak begitu? Alhamdulillah. Banyak itu cerita begitu. Wanita kalau lagi haid itu emosional. Itu karena tidak minta hidayah. Makanya minta hidayah gitu. Itu saat haid itu kan zikir kurang, doanya kurang, setan menguasai jadinya. Kalau dikuasai setan ya gitu. Nanti dikaitkan dengan secara psikologi memang emosional. Udah nggak usah mikirin itu. Antum tawakal sama Allah. Antum berzikir itu, setan menyingkir. Kalau setan menyingkir, antum pasrah pada Allah. Antum tetap bahwa terbimbing. Jangan beralasan dengan alasan-alasan aneh-aneh. Orang kadang mencari pembenaran ya dengan ilmu pengetahuan yang lain. Padahal sebenarnya dalam Islam sudah ada solusinya. Kemudian jadi hidayah ila siratal mustaqim di sini tidak sekedar menuju jalan ya, tapi berada di atas jalan untuk tetap istiqomah di atas jalan itu dan agar bisa tepat dalam meniti jalan itu. Al-hadi ay alladhi yahdi wa yurshidu ibadahu ila jami'il manafi'i. Al-hadi adalah yang memberi hidayah dan memberi bimbingan kepada hamba-hambanya kepada seluruh manfaat-manfaat. Manfaat itu sesuatu yang bermanfaat bagi hamba. Wa ila dafil madari, dan kepada penolakan mudarat-mudarat. Wa yu'allimuhum ma la ya'lamun, dan Allah mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu. Itu karena Allah Al-Hadi, pemberi hidayah. Wa yahdihim li hidayati taufik wa tasdid. Allah juga memberi hidayah kepada mereka kepada hidayah taufik dan hidayah tasdid. Tasdid itu penepatan, tepat sasaran. Nanti akan dirinci. Wa yulhimuhum at-taqwa, dan Allah mengilhamkan kepada mereka takwa. Wa yaj'alu qulubahum munibatan ilaihi, dan Allah menjadikan hati-hati mereka inabah kepadanya. Munqadatan li amrihi, tunduk kepada perintahnya. Wal hidayah hiya dalalatun bi lutfin. Maka hidayah itu adalah penunjukan atau petunjuk ya, dengan lembut. Hidayah itu petunjuk dengan lembut. Makanya Allah memberi hidayah itu juga sebagai bentuk atau sebagai konsekuensi dari nama Allah Al-Latif, yang maha lembut. Di antara kelembutan Allah adalah Allah memberi hidayah kepada hambanya. Karena Al-Latif itu artinya memberi nikmat dengan nikmat yang lembut, nikmat yang gak kelihatan, nikmat yang gak disadari oleh kebanyakan manusia. Nah, di antara nikmat yang gak disadari itu hidayah. Kita kalau dapat duit, alhamdulillah gitu kan. Tapi dapat pencerahan iman, kadang gak alhamdulillah. Itu gak terasa. Kita dapat ilmu, kadang gak alhamdulillah. Udah ngaji gitu, gak merasa alhamdulillah dapat ilmu gitu. Tapi kalau dapat duit, tuh cepet tuh bilang alhamdulillah. Nah, itu perbedaan. Padahal ilmu jauh lebih penting daripada duit. Tapi yang lebih disyukuri malah duit. Nah, itulah nikmat yang lembut ya. Hidayah itu termasuk nikmat yang lembut tanpa disadari oleh kebanyakan manusia.
Wa hidayatullahi ta'ala lil insani ala arba'ati aujuh. Hidayah Allah kepada manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, al-hidayah allati amma bijinsiha kula mukallafin minal aqal. Hidayah yang umum jenisnya, atau kita katakan ini hidayah ammah, hidayah umum. Jadi mencakup seluruh mukallaf. Bahkan kalau mau lebih umum lagi seluruh makhluk gitu. Tapi di sini nggak ingin dibahas itu mungkin ya. Kita cukup bahas yang manusia saja. Makhluk pun ya, hewan pun tuh dapat hidayah. Jangan dikira hidayah cuma untuk manusia ya. Tapi itu di luar pembahasan kita saat ini. Ini hanya bahas yang mukallaf saja. Jadi seluruh mukallaf. Mukallaf itu siapa? Jin dan manusia semua. Semua jin dan manusia itu semuanya mendapatkan hidayah umum. Berupa apa? Akal. Jadi yang punya akal itu cuma jin dan manusia. Dari hewan-hewan maksudnya. Malaikat di luar kita. Wal fitnah, dan kecerdasan. Wal ma'arif ad-daruriyah, kemudian pengetahuan darurat. Allati a'amma minha, yang merata darinya, kula syai'in biqadarin fihi, yang merata semuanya, segala sesuatu, yang merata kepada segala sesuatu sesuai dengan kadarnya. Hasbah timalihi, sesuai dengan pembawaannya ya, bisa mengembannya gitu, sesuai dengan kemampuan mengembannya, ihtimalihi. Sebagaimana kata Allah Ta'ala, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai', berkata Rabb kami yang memberi segala sesuatu, khalqahu, kepada makhluknya, tsumma hada, kemudian memberinya hidayah. Jadi semua makhluk diberi hidayah. Hidayah untuk mendapatkan manfaat dan menolak apa? Mudarat. Nah, dalam ayat ini sebenarnya nggak cuma mukallaf ini. Khalqa di sini bisa seluruh makhluk. Makanya kucing bisa menolak mudarat. Ya, kalau lapar nyari makan. Itu hidayah dari Allah. Lebah ditunjukkan bunga biar dapat madu. Lalat ditunjukkan bangkai biar dapat ya makanannya gitu. Itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang disebutkan dalam surat An-Nahl ya. Allah tunjukkan di mana ada madu. Itu Allah yang menunjukkan kepada mereka. Kemudian Allah tunjukkan gimana cara membawa madu, gimana cara menyimpan madu. Itu semuanya petunjuk dari Allah. Jangan dikira tidak ada hidayah. Itu hidayah umum. Tsumma hada, kemudian Allah memberinya hidayah. Kemudian yang kedua, al-hidayah allati ja'ala lin-nasi bidu'aihi iyahum ala alsinatil anbiya'i wa inzalil qur'ani wa nahwi dzalik. Hidayah yang Allah jadikan bagi manusia, hidayah yang Allah jadikan bagi manusia dengan seruannya, dengan seruan Allah kepada mereka, ajakan Allah kepada mereka. Melalui siapa? Melalui lisan-lisan para nabinya. Ajakan untuk apa itu? Ajakan untuk masuk Islam, ajakan untuk beribadah. Itu hidayah bayan namanya ya. Allah menyampaikan pesan-pesannya melalui siapa? Lisan anbiya-nya, para nabinya, dan dengan menurunkan kitab-kitabnya, diantaranya Al-Quran dan yang semisal itu, termasuk mengirimkan dai-dai. Setelah tidak ada nabi, adanya ulama, para dai. Wahwal maksud biqaulihi ta'ala, dan inilah yang dimaksud dalam firman-Nya dalam surat As-Sajdah ayat 24. Wa ja'alna minhum, dan kami jadikan di antara mereka, yaitu Bani Israel, a'immatan, para pemimpin,
Yahduna bi amrina, yang memberi hidayah dengan perintah kami. Memberi hidayah. Jadi ada manusia yang bisa memberi hidayah. Nah, ini namanya hidayah bayan. Memberi apa? Penjelasan, menyampaikan ilmu, menyampaikan risalah para nabi, para rasul, kemudian para ulama dan para duat, para dai. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, sudah. Kemudian yang ketiga, hidayah taufik atau ilham. Alladzi yakhtassu bihi man ihtada. Nah, ini Allah khususkan kepada siapa yang Allah berikan hidayah taufik ini, khusus. Hanya orang-orang yang Allah cintai saja. Kalau hidayah bayan untuk seluruh jin dan manusia. Semua jin dan manusia itu diseru, dipanggil oleh Allah melalui rasul-rasulnya, melalui para juru dakwah. Semuanya diseru. Tapi yang bisa menerima hidayah itu untuk mau menerima Islam, untuk mau beramal, mengamalkan Islam, itu hanya yang mendapatkan hidayah apa? Taufik. Jadi hidayah bayan itu ilmu, hidayah taufik itu praktek dari ilmu, pengamalan ilmu, itu taufik. Nah, yang mau mengamalkan ilmu itu khusus, hanya orang-orang yang Allah cintai. Kalau hidayah bayan semua dapat. Kalau hidayah taufik hanya orang-orang yang Allah cintai. Wa huwa al-ma'niyu biqaulihi ta'ala, dan itulah yang dimaksud dari firman Allah Ta'ala, walladzina tadau zadahum huda, dan orang-orang yang meminta hidayah atau mencari hidayah, kami tambahkan kepada mereka hidayah, petunjuk. Huda juga bermakna hidayah. Jadi orang yang berusaha mendapatkan hidayah, itulah yang Allah berikan hidayah, yaitu hidayah taufik. Orang yang mencari hidayah berarti mencari ilmu. Orang yang mencari ilmu nanti akan diberi hidayah oleh Allah berupa taufik untuk mengamalkan apa? Ilmu. Kalau orang nggak mencari ilmu, biasanya nggak dapat hidayah untuk beramal. Kalaupun dia beramal, amalnya tidak di atas ilmu, maka itu sesat, percuma. Ya. Kemudian firman Allah Ta'ala, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah berikan hidayah kepada hatinya. Untuk apa? Untuk bersabar. Karena ini kaitannya konteksnya tentang apa? Musibah. Ya, tidak ada satu musibah pun kecuali atas perbuatan manusia. Kemudian apa? Siapa yang beriman pada Allah, Allah berikan hidayah untuk bersabar. Nah, sabar itu berarti mengamalkan ilmu. Ilmu tentang wajibnya bersabar. Ini hidayah taufik. Tidak semua orang yang tahu pentingnya sabar, dia bisa bersabar. Semua kita tahu sabar itu wajib, sabar itu diperintahkan. Tapi giliran dapat musibah, nggak bersabar. Giliran dapat perintah, kurang sabar. Giliran dapat larangan, kurang sabar. Jadi macam-macam manusia itu karena kurang hidayah taufik. Innalladzina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh, yahdihim rabbuhum biimanihim. Jadi orang yang beriman dan beramal soleh nih, udah beriman beramal soleh, itu sebenarnya dua-duanya udah dapat hidayah taufik semua. Maka apa? Yahdihim, Allah berikan hidayah lagi kepada mereka, hidayah taufik, terus tambahan hidayah taufik. Rabbuhum, ya, Rabb mereka memberikan hidayah taufik biimanihim, karena keimanan mereka. Makanya kalau ingin mendapatkan hidayah taufik banyak-banyak tingkatkan iman. Makin kuat ma'rifatullah seseorang, makin kuat juga hidayah taufik yang akan Allah berikan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, benar-benar kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Kami beri petunjuk di sini taufik, ya. Jadi orang udah bersungguh-sungguh ingin meniti siratal mustaqim, Allah mudahkan untuk bisa beramal soleh. Itu hidayah yang ketiga, dan ini hidayah yang sangat penting, ini pembeda antara muslim dengan kafir, ini nomor 3.
Kalau nomor 2, orang kafir juga masih dapat. Orang kafir masih bisa dapat pendidikan Islam, ada. Kemudian yang keempat, ini di akhirat. Al-hidayah fil akhirah. Ini yang kita tunggu-tunggu nanti di akhirat. Ilal jannah, menuju surga. Inilah yang dimaksud dalam firman Allah, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi hidayah kepada mereka dan Allah akan memperbaiki hati mereka, pikiran mereka. Dan juga firman Allah, alhamdulillahilladzi hadana lihada. Ini ucapan pujian penduduk surga, sudah masuk surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberi hidayah kepada kami, kepada surga. Ini masih umum ya, bisa jadi juga hidayah taufik ini masuk. Jadi orang bisa masuk surga juga karena apa? Taufik dari Allah. Allah itu al-awwal wal akhir. Allah yang memulai, Allah yang mengakhiri. Al-mu'id, al-mubdi, al-mu'id, yang memulai, yang mengulangi. Itulah Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah yang memulai hamba untuk memberi hidayah taufik, dan Allah juga yang mengabulkan amalan hamba setelah Allah berikan taufik. Jadi sekarang kita beramal soleh itu diawali oleh hidayah Allah dan nanti diakhiri dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahadil hidayat, dan hidayah ini al-arba, yang ada 4 ini, mutarattibatun, secara tertib. Fa inna man lam tahsul lahu al-ula, maka yang tidak mendapatkan yang pertama pasti tidak mendapatkan yang kedua. Bala yasluh taklifu, bahkan lam yasih taklifu, tidak bisa dibebani syariat. Kalau nggak punya akal ya nggak bisa diberi syariat. Wa man lam tahsul lahu tsaniyah, orang yang nggak mendapatkan yang kedua itu juga pasti tidak bisa yang ketiga. Wa man hasala lahu rabi' faqad hasala lahu tsalatsa. Maka orang yang menghasilkan hidayah nomor 4 berarti dia menghasilkan 3 yang sebelumnya semuanya ya. Dapat akal, dapat ilmu, dapat taufik, kemudian masuk surga. Itu. Jadi nggak ada orang masuk surga tanpa 4 hidayah itu. Wa man hasala lahu tsalis, orang yang punya nomor 3, faqad hasala lahu alladani qablahu, maka dia sudah menghasilkan 2 hidayah yang sebelumnya. Sumayana kisu faqad tahsulul ula, kemudian terbalik, kadang dihasilkan yang pertama tapi tidak dihasilkan yang kedua dan tidak dihasilkan yang ketiga. Enggak terbalik, sebenarnya biasa aja. Ya intinya begitu ya. Semua hidayah nomor berikutnya itu harus didahului oleh hidayah yang sebelumnya. Wal insan la yaqdiru an yahdiya ahadan, dan manusia tidak bisa memberi hidayah kepada seorang pun kecuali dengan doa dan mengenalkan, doa itu maksudnya ajakan ya, kecuali dengan ajakan dan mengenalkan jalan. Jadi cuma nomor 2. Manusia cuma bisa melakukan yang nomor 2. Nomor 1 hanya Allah yang memberi akal. Nomor 2 kita bisa menyampaikan ilmu. Tapi untuk mau mengamalkan itu nomor 3 itu dari Allah semata. Jadi 1, 3, 4 milik Allah semata. Yang ikut campur di dalamnya manusia, para nabi, itu nomor 2. Makanya kepada yang nomor 2 Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya kamu wahai Muhammad benar-benar memberi hidayah kepada jalan yang lurus. Ini hidayah ilmu. Kemudian yahduna bi amrina, mereka memberi hidayah dengan perintah kami, hidayah ilmu. Walikulli qaumin had, dan setiap kaum ada pemberi hidayahnya, hidayah ilmu.
Ya, jadi nggak ada hidayah taufik kecuali milik Allah. Wa ila sairil hidayat asyara biqaulihi, dan kepada seluruh hidayah yang lain Allah isyaratkan dalam firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada siapa yang kamu cintai. Ini hidayah taufik. Fa huwa alladhi qauluhu rasyada, dialah Allah yang perkataannya lurus. Wa fi'luhu kullahu rasyada, perbuatannya semuanya lurus. Dan dialah yang meluruskan, membimbing orang-orang yang bingung, al-hayran, ad-dal yang tersesat, fayahdihi ila siratil mustaqim, maka Allah memberi hidayah kepada jalan yang lurus, bayanan berupa penjelasan atau ilmu, wa ta'liman pengajaran, wa taufiqan dan taufik. Fa aqwaluhu al-qadariyah, maka perkataan Allah secara qadari, allati yujad bihal asya, yang dengannya muncul banyak perkara, ya. Allah menciptakan dengan kalimatnya kun, wa yudabbiru bihal umur, dan Allah mengatur dengannya perkara-perkara, hakun secara benar, la listimaliha alal hikmah, karena mengandung hikmah dan kebaikan serta kekokohan. Wa aqwaluhu syar'iyyah, dan ucapan Allah secara syar'i, diniyah secara agama, hiya aqwaluhu allati takallama biha fi kutubi, dialah perkataan Allah yang ada dalam kitab-kitabnya dan melalui lisan rasul-rasulnya yang mengandung kepada kejujuran sempurna dalam beritanya dan keadilan yang sempurna dalam perintah dan larangannya. Fainahu la asdaqu minallahi qilan, tidak ada yang lebih jujur daripada Allah perkataannya, dan tidak ada yang lebih bagus daripada Allah ucapannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah kalimat Rabb kamu kejujurannya dan keadilannya. Fil amri wa nahyi, dalam perintah dan larangan, wa ya a'dhamu wa ajallu ma yursidu bihal ibad, dialah yang paling agung yang membimbing dengannya hamba-hamba. Balla husula ila rasyad, dan bahkan tidak terjadi, tidak dihasilkan bimbingan dengan selainnya. Faman ibtagha al-huda min ghairiha, siapa yang mencari petunjuk dari selainnya, adallahullah, Allah akan sesatkan. Wa man lam yartashid yastarshid biha, dan siapa yang tidak mendapatkan bimbingan dengannya, maka dia bukanlah orang yang mendapat bimbingan. Fayasulu bihar rasyad al-ilmi, maka dihasilkan dengannya bimbingan ilmu, wa huwa bayanul haqaiq, penjelasan hakikat-hakikat dan usul-usul serta cabang-cabangnya, wal masalih wal mudhar, maslahat dan kemudaratan diniyah, agama maupun duniawiyah. Wa yasulu bihar rasyad, dan dihasilkan dengannya bimbingan amalan. Fa'ina tuzakin nufus, Allah sungguhnya dia mensucikan jiwa-jiwa dan membersihkan hati-hati. Wa tad'u ila aslahil a'mali, dan menyeru kepada amal-amal yang paling soleh dan akhlak yang paling bagus. Wa tahutsu ala kulli jamil, dan memotivasi kepada setiap kebaikan, keindahan, dan menakut-nakuti dari segala kehinaan dan kerendahan. Faman istarsyada biha istarsyada, siapa yang meminta bimbingan dengannya, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, dan siapa yang tidak meminta bimbingan dengannya, maka dialah orang yang sesat. Itulah kalimat Allah syar'iyah, ya. Kalimat Allah syar'iyah itu tempat kita meminta bimbingan. Walam yaj'al li ahadin alaihi hujjah, dan Allah tidak jadikan kepada seorang pun hujjah setelah diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab yang mengandung petunjuk yang mutlak. Maka betapa banyak petunjuk dengan keutamaan Allah tersesat. Wa kam hada bifadli, betapa banyak Allah memberikan hidayah dengan keutamaannya orang yang tersesat, dan Allah membimbing orang yang bingung. Khususnya man ta'allaqa bihi, siapa yang bergantung kepadanya dan meminta kepadanya petunjuk, min samimi qalbihi, dari dalam lubuk hatinya. Wa alima annahul munfarid bil hidayah, dan dia tahu bahwa Allah lah yang bersendirian dengan memberi petunjuk. Wa kullu hidayatin dzakarallah, dan seluruh hidayah yang Allah sebutkan azza wa jalla annahu
man'u dzalimin, bahasanya Allah itu melarang orang-orang yang dolim dan orang-orang yang kafir, mencegah dari mereka ya. Fahya al-hidayah ats-tsalitsah, yaitu hidayah yang ketiga. Jadi seluruh hidayah diberikan kecuali yang ketiga dan keempat nanti. Wahya hidayah taufik wal ilham alladzi yahtassu bihi al-muhtadun. Ini khusus bagi orang yang diberi hidayah. Warabi'ah, dan juga keempat yang dia berupa pahala di akhirat, berupa masuk surga. Seperti dalam firman-Nya, wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, Allah tidak memberi hidayah kaum yang zalim. Kemudian juga Allah berfirman, dzalika bi annahum mustahabbul hayatad dunya, hal itu karena mereka lebih mencintai kehidupan dunia daripada akhirah alal akhirah. Wa anallaha la yahdil qaumal kafirin, dan Allah tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Orang yang lebih mendahulukan dunia daripada akhirat ini kafir ya. Hampir kafir kalau enggak kafir. Wa kullu hidayah nafahallahu 'anin nabi, dan seluruh hidayah yang Allah nafikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dari manusia, maka dia adalah apa yang selain yang khusus dari ajakan dan ta'rif, pengenalan terhadap jalan, wadhalika ka'ita'il akal, dan itu seperti memberi akal, kemudian taufik dan masuk ke dalam surga. Jadi intinya nabi dan manusia yang lain itu hanya bisa memberi hidayah yang nomor 2 ya. Adapun nomor 1, 3, dan 4 khusus milik Allah Ta'ala, memberi akal, memberi taufik, dan memasukkan ke surga. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha. Bukan atas kamu hidayah mereka, tapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ini taufik. Fa as'alullaha an yahdiyana lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga kita mohon pada Allah agar memberi hidayah kepada kita kepada apa yang Dia cintai dan Dia ridhoi. Wahul musta'an, dan dialah tempat meminta pertolongan. Wa alaihi tiklan, dan kepadanya lah bersandar. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.